Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha A dari kelas MB4904 dengan NIM 1040125000079. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini terutama saya Reisha dari kelas MB4904 dapat mengikuti UTS dan mempresentasikan studi kasus. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta para kita umatnya di akhir zaman. Di sini saya akan membahas studi kasus mengenai dilema arsitek muda dalam perspektif agama Islam. Di sini ada Farhan. Farhan adalah arsitek muda yang sukses dalam karirnya. Namun, kehidupan Farhan terasa hampa dan hilang arah. Di sini menunjukkan bahwasannya banyaknya kita materi suksesnya kita dalam dunia tidak menjamin dalam ketenangan batin. Dalam agama Islam sudah tertera dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan supaya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama manusia hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ada pun dalil yang menunjukkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati merasa tenang. Jadi keputusan Farhan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang sangat tepat. Farhan sudah mulai kembali disiplin sholat 5 waktu dan gemar bersedekah. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak cukup hanya diyakini dalam hati, tapi harus dilaksanakan. Bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, iman ini terdiri dari keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Salat merupakan kewajiban semua umat muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Farhan diminta merancang bangunan yang fungsinya meragukan secara agama. Dalam Islam, bekerja harus dilakukan pada hal yang halal dan tidak membuat kerugian dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi dasar bahwasannya kita sebagai umat muslim harus bisa tolong menolong dengan orang-orang yang bijak dan takwa kepada Allah. Tidak boleh tolong menolong kepada manusia yang ingkar dan kafir kepada Allah. Farhan juga sempat ada konflik dengan staf yang berbeda agama di mana mengenai penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Islam mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama tanpa harus mengorbankan akidah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kafirun yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya toleransi atau menjaga hubungan baik selama umat. Sebagai pemimpin, Farhan harus bersikap adil, bijaksana, menghormati semua pihak, serta setiap menjaga ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus Farhan ini adalah kehidupan yang hanya berorientasi pada materi akan menimbulkan kegelisahan dalam hati. Iman harus dibuktikan dengan amal seperti sholat dan bersedekah. Dalam bekerja, seorang muslim wajib memperhatikan halal dan tidaknya. Toleransi antara umat beragama sangatlah diperlukan di dalam sebuah pekerjaan.
Dan bagusnya di sini Farhan menunjukkan proses hijrah menggunakan kehidupan yang lebih baik dengan menjalankan syariat agama dengan benar dan menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya. Begitu saja mungkin studi kasus yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.